Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan sosialisasi hari ini. Hari ini tadi sudah senang semua Bapak Ibu? Sudah semangat? Sudah sarapan? Sayang sarapannya tidak pakai prasmanan itu Pak. Kurang gimana gitu ya, karena memang baru yang gelombang ini saja yang kita pakai kodaan ini, karena memang sesuai dengan SE Satgas itu kita masuk level 3, sehingga protokol kesehatannya harus tetap kita jalankan agar kegiatan ini tetap berlangsung seperti yang sudah dijadwalkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada pagi hari ini di sesi yang ketiga materi akan disampaikan dari Bu Sofi dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini angkatan ke-8 ya Bu ya? Angkatan ke-8. Sayangnya tidak seperti angkatan pertama sampai angkatan ke-7. Jadi angkatan pertama sampai ke-7 Pasuruan masuk pada level 2. Level 2 ya Bu ya? Oh 1 dan 2. 1 dan 2 waktu itu, sehingga ada prasmanan, ada snack yang bisa dihidangkan dalam kondisi terbuka. Tapi saat ini mulai kemarin pengumumannya kalau nggak salah Pasuruan masuk dalam level 3 lagi. Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Malang kalau nggak salah ada 4 itu masuk pada level 3 lagi. Maka yang perlu kami ingatkan Bapak sekalian, ini jangan menjadi euforia. Jadi sudah kami berkali-kali ingatkan pada Bapak Ibu yang hadir di angkatan pertama sampai angkatan ke-7, bahwa kita masuk level 1 maupun level 2 jangan langsung bergembira ria gitu ya. Artinya bergembira ria, kita sudah mulai melepas masker, kita sudah mulai lupa bahwa kalau ketika kita beraktivitas harus sekali-sekali cuci tangan seperti itu ya. Kemudian kita sudah lupa, kita mulai berkerumun kembali. Karena saya lihat kalau saya naik dari Pandaan sampai dengan Prigen itu orang sudah mulai berkumpul seperti itu. Nah ini jadi euforia sehingga kita lupa bahwa pandemi ini masih ada sebenarnya ya, masih ada, sehingga kita perlu hati-hati karena ini bukan sesuatu yang tidak tampak ya, virus sesuatu yang tidak tampak tiba-tiba kita diserang gitu ya. Seperti maka yang kami harapkan mudah-mudahan dari level 3 ini nggak naik lagi, sehingga kita nanti bisa beraktivitas, imun tubuh kita sudah terbentuk semuanya, dan imunitas sudah terbentuk semuanya dari vaksin, dari kebiasaan Bapak Ibu yang baru ya, itu semoga segera terbentuk sehingga kita sudah bisa melewati masa pandemi ini, turun menjadi endemi dan hilang dari bumi tercipta ini. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kami akan menjelaskan terkait dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya seperti yang tercantum di layar itu. Panggilan saya Sofi ya, sekalian. Cukup panggil Sofi saja. Saya dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di kantor Gubernur Jawa Timur sana, di lantai 3. Silakan kalau ada yang mungkin ke Surabaya bisa mampir tanya-tanya sesuatu terkait dengan hal-hal mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini. Baiklah Bapak sekalian, nanti Bapak Ibu akan ketemu lagi dengan KPPBC ya, KPPBC Pasuruan, yang mereka akan menjelaskan terkait dengan apa itu cukai ilegal. Kalau saya akan menjelaskan dana bagi hasil ini diperoleh dari cukai rokok ya. Cukai rokok yang 2%-nya dibagi hasilkan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota sejak tahun 2008 yang lalu. Jadi ini sudah masuk tahun ke-14 pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini, yang tentunya peraturan-peraturan itu
sudah berubah. Kalau tidak salah ini sudah ke-7 kalinya. PMK 206 tahun 2020 ini perubahan ke-7 dari PMK yang awal disampaikan pada saat awal-awal kita memperoleh dana bagi hasil subsidi sembako ini, PMK 84 tahun 2007 ya, itu sampai sekarang ini berubah ke-7 kalinya, yaitu PMK 206 tahun 2020. Nah, tentu saja penggunaan ya, prinsip penggunaan akan sama ya, prinsip penggunaan akan sama karena PMK ini tidak berdiri sendiri, tapi ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang 39 tahun 2007 tentang cukai, perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 95 ya, yang mana pada saat itu cukai itu tidak dibagi hasilkan. Jadi waktu Undang-Undang 11 tahun 1995, cukai itu tidak dibagi hasilkan kepada pemerintah daerah. Cukai itu langsung dikelola oleh pusat, pemerintah pusat ya. Tapi pada saat itu tuntutan dari kepala daerah ya, baik itu gubernur maupun kabupaten kota, penghasil cukai dan penghasil cukai berarti yang punya pabrik rokok seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, waktu itu dikomadani 3 provinsi tersebut. Kemudian kabupaten kota yang punya pabrik rokok besar-besar seperti Pasuruan, Malang, Kediri yang membandingkan waktu itu, Kudus, seperti itu waktu itu dituntutlah ya. Jadi kita minta bagian dari cukai hasil tembakau yang dihasilkan di Indonesia. Kepala daerah minta pada saat itu, maka melalui Undang-Undang 39 tahun 2007 mulai dibagi hasilkan. Jadi cukai yang diperoleh oleh negara itu dari pungutan rokok ya, dari pungutan rokok saja itu dibagi hasilkan sebesar 2% ke pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang punya pabrik rokok saja saat itu. Nah, saat itu yang punya pabrik rokok saja hanya 5 provinsi. Hanya 5 provinsi pada tahun 2007 itu, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Sumatera Utara. Sehingga pada tahun-tahun pertama 2008 itu yang memperoleh dana bagi subsidi sembako hanya 5 provinsi saja. Hanya 5 provinsi saja. Kemudian tahun 2010 ini yang punya produksi tembakau ya. Jadi karena cukai itu rokok itu dan bakunya adalah tembakau. Kenapa kok yang penghasil tembakau nggak dikasih gitu ya? Maka pada tahun 2010 NTB menuntutlah mereka minta dana bagi hasil juga melalui review Undang-Undang 39 tahun 2007, maka dikabulkanlah permintaan NTB itu sehingga provinsi penghasil tembakau pun mendapatkan bagi hasil ini. Jadi mulai tahun 2010 penghasil tembakau dan cukai yang mendapatkan awalnya 5, waktu itu menjadi 17 kabupaten menjadi 17 provinsi di Indonesia yang menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, kalau Jawa Timur kan punya tembakau, juga punya pabrik rokok, Jawa Tengah demikian juga, kemudian Jawa Barat demikian juga, Sumatera Utara demikian juga, Yogyakarta hanya pabrik rokok saja. Nah, maka dengan adanya review Undang-Undang 39 tahun 2007 itu, maka saat ini 19 provinsi di Indonesia mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yaitu 2% dari total penerimaan cukai negara. Nanti Bapak Ibu akan dijelaskan cukai yang dipungut di Indonesia itu terdiri dari apa saja. Yang pertama tadi saya sebutkan cukai hasil tembakau, yaitu cukai rokok. Yang kedua kira-kira apa? Miras. Atau disebut juga MMEA, minuman mengandung etil alkohol. Yang ketiga, nah ini juga liquid yang terbaru. Jadi EA. Jadi kalau liquid itu termasuk cukai hasil tembakau. Karena dia sulingan dari tembakau ya, dibentuk liquid seperti itu. Nah, yang ketiga adalah EA atau etil alkohol, itu alkohol sulingan yang biasanya dipakai di dunia farmasi, itu EA. Alkohol yang Bapak Ibu temui di apoteker, di rumah sakit dan seterusnya itu adalah EA. 3 itu yang kena cukai. Ya, kalau yang liquid tadi masuk di cukai hasil tembakau. Akan tapi yang dibagi hasilkan itu bukan dari cukainya miras, bukan dari cukainya etil alkohol,
tapi hanya dari cukai hasil tembakau saja atau cukainya rokok saja yang dibagi hasilkan yang 2% tadi itu. Kalau total penerimaan cukai negara dari 3 komponen tadi HT, kemudian miras dan EA tadi itu 172,2 triliun tahun 2020. Akan tapi yang dari cukai rokok saja itu hanya 171,1 triliun. Jadi terbesar itu sebenarnya hanya cukai rokok saja. Yang cukainya miras, cukainya etil alkohol itu hanya 1,1 triliun saja. Yang 171,1 triliun itu adalah cukainya hasil tembakau atau cukainya rokok. Gitu. Nah itulah yang 171,1% itulah yang 2%-nya dibagi hasilkan kepada 19 provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana dengan kabupaten kota? Jadi dalam peraturan perundang-undangan itu, apabila satu provinsi memperoleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau, maka seluruh kabupaten kota yang dibawahinya ya itu mendapatkan semua dengan berbagai status, entah itu kabupaten kotanya penghasil tembakau saja atau penghasil cukai saja atau bahkan non penghasil pun itu akan tetap mendapatkan bagi hasil dari DBHJHT ini. Jadi kalau provinsinya dapat ya otomatis kalau di Jawa Timur 38 kabupaten kota ya, otomatis 38 kabupaten kota di provinsi tersebut mendapatkan semua. Nah kebetulan Bapak sekalian 27 kabupaten kota di Jawa Timur ini adalah penghasil tembakau. Kemudian 29 kabupaten kota 32 kabupaten kota di Jawa Timur ini penghasil cukai. Selebihnya adalah penghasil cukai dan tembakau. Hanya satu kabupaten yang non penghasil atau tidak punya pabrik rokok dan tidak punya tembakau adalah Kabupaten Bangkalan. Tapi Bangkalan juga dapat, tapi otomatis dapatnya yang paling kecil di antara 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Tapi paling kecil aja setahun lumayan Mbak Ucang 12 miliar setahun untuk Bangkalan. Yang terbesar mana? Pasuruan 200 miliar tahun 2021 ini. Nah, kabarnya ini bukan kabar, ini sudah datang dari kirim ke kami. Tahun 2022 nanti, alhamdulillah DBHJHT kita juga meningkat, naik. Kalau sekarang 1,9 triliun, nanti 2022 nanti kita mendapatkan alokasi 2,2 triliun, naik. Ya, naik sekitar 300-an sampai 400-an miliar kenaikannya. Nah, otomatis tetap daerah-daerah yang penghasil cukai tertinggi itulah yang mendapatkan alokasi terbesar dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini. Pasti nanti Pasuruan lagi, pasti itu dah. Karena hitungannya yang menyetorkan cukai terbesar masih Pasuruan, yaitu didominasi oleh pabrik rokok apa? Bukan. Sampurna. Jadi itu yang mendominasi penyetoran cukai kepada negara. Sampurna itu. Nah ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi penyetor cukai tertinggi itu biasanya adalah pabrik golongan kelas 1. Yaitu kalau di Jawa Timur ini ada 4. 1 Sampurna, yang kedua kira-kira apa? Gudang garam, yang ketiga yang bukan yang Jawa Timur. Bentul. Dari angkatan pertama sampai angkatan sekarang itu Ares saja. Yang saya dengar itu Ares saya. Ada apa dengan Ares kira-kira? Ada apa dengan Ares ini? Terus saya penasaran perlu wawancara ini. Selera rakyat ya, murah dan legal ya. Yang jelas harus legal. Kalau ilegal jangan dirokok. Ya seperti itu. Terus di Jawa Tengah itu ada Jarum. Jadi itu yang sebenarnya penyumbang cukai tertinggi adalah 4 pabrik tersebut. Yang lainnya seperti pabrik golongan 2, pabrik golongan 3 itu kecil sebenarnya sumbangannya. Hanya sekian persen. Kalau pabrik golongan kecil hanya 2%. Kemudian pabrik menengah itu sekitar 4-6%. Yang terbesar adalah yang pabrik rokok golongan 1. Akan tetapi Bapak sekalian, pabrik rokok kecil golongan 3 maupun golongan 2 itu adalah penyerap tenaga kerja tertinggi.
Jadi kalau pabrik golongan 1 itu yang di Jawa Timur ini ya, itu rata-rata pakai mesin. Kalau sudah pakai mesin, otomatis tenaga manusia hanya di beberapa bidang saja yang diperlukan. Untuk linting semua sudah pakai mesin. Ya, mungkin quality controlnya baru pakai manusia, kemudian distributornya itu mungkin pakai manusia, tapi untuk pelintingannya semua pakai mesin. Tapi untuk yang di Kudus itu masih banyak yang padat karya atau menggunakan tenaga manusia. Nah, pabrik golongan 2 dan 3 ini yang penyumbang terhadap penyerapan tenaga kerja tertinggi sebenarnya. Jadi 54.800-an karyawan pabrik rokok yang diserap di Jawa Timur ini, 54.800 orang dari penduduk Jawa Timur diserap oleh industri rokok. Kemudian 1.700.000 buruh tani tembakau itu juga ada di perkebunan tembakau. Kemudian sekitar 6.000 petani tembakau. Itu belum nanti yang punya industri-industri ini. Artinya itu adalah penyerap tenaga kerja tertinggi dari on farm sampai off farmnya. Jadi dari perkebunannya sampai dengan industri pengolahannya, itu penyerap tenaga kerja tertinggi, dan tidak ada satu industri pun yang menyamai dari industri hasil tembakau ini untuk penyerapan tenaga kerjanya maupun untuk sumbangan cukai terhadap negara. Nah, di Jawa Timur ini juga Bapak sekalian, sumbangan tertinggi ya PDRB Jawa Timur itu yang pertama adalah makanan minuman, yang kedua adalah rokok. Itu sumbangan industri pengolahan di Jawa Timur yang tertinggi itu. Selanjutnya industri kertas, industri kimia farmasi, industri kayu itu. Yang kedua adalah industri rokok Bapak sekalian di Jawa Timur yang tertinggi. Jadi industri pengolahannya Mamin yang nomor 1, nomor 2 rokok. Itu. Nah, itu Bapak sekalian belum bisa digantikan oleh industri-industri yang lain. Sehingga kenapa kok pemerintah tetap masih mempertahankan, walaupun di sisi lain kontradiksi dengan kesehatan. Nah, itu kontradiksi dengan kesehatan. Tapi karena ekonomi masyarakat ini masih bergantung pada industri rokok tersebut, maka ini masih menjadi industri andalan di Indonesia. 171 triliun tadi belum ada yang bisa menggantikan. Nanti 2021 ini Bapak sekalian, target penerimaan cukai negara itu 200 triliun. Itu triliun, bukan miliar, triliun. Nah, itu sama dalam masa pandemi. Ini di dalam industri rokok ini industri yang paling konsisten. Jadi bisa dijaga pendapatannya. Jadi tidak pernah kalau merpati itu tak pernah ingkar janji. Jadi dari target itu selalu terpenuhi 100% sampai 100 lebih. Ini industri rokok itu. Nah, itulah Bapak sekalian memang harus ada keseimbangan antara ekonomi masyarakat dan juga kesehatan. Maka dari itu ini yang perlu kami sampaikan dalam penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau. Karena cukai rokok itu adalah mendapatkannya dari sesuatu yang diawasi, peredarannya perlu dikendalikan, maka penggunaannya pun diatur. Jadi tidak sekehendak ini dikasih 200 miliar Kabupaten Pasuruan, penggunaannya sekehendak Pasuruan, tidak bisa seperti itu. Jadi pemerintah pusat itu memberikan alokasi dana bagi hasil cukai tembakau sebesar 2% itu diatur penggunaannya, tidak sekehendak dari pemerintah daerah setempat. Ya. Langsung Bu, lanjut aja. Nah ini untuk aturan yang baru terkait dana bagi hasil cukai tembakau yaitu di PMK 206 tahun 2020 diatur bahwa 50% dari alokasi suatu provinsi atau kabupaten kota itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau ini Pasuruan mendapatkan alokasi 200 miliar, maka berapa miliar yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat? 100 miliar, karena 50% harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat ini Bapak sekalian untuk tahun ini diatur sasarannya terbatas. Kalau dulu sasarannya masyarakat luas, semua masyarakat bisa memperoleh kesejahteraan masyarakat dari dana bagi hasil cukai tembakau. Tahun ini karena pandemi COVID, nah, kemudian ini produksi
rokok menurun, dikhawatirkan nanti karyawan rokoknya banyak PHK, kemudian perkebunannya juga mungkin nanti tidak menanam tembakau sehingga impactnya pada buruh tani tembakau yang tidak mendapatkan pekerjaan. Maka kesejahteraan masyarakat ini diatur sasarannya adalah untuk 1 petani tembakau, 2 buruh tani tembakau, 3 buruh pabrik rokok saja. Ini yang 50% ini. Nah, untuk kegiatan apa saja di 50% itu? Yang 15%, ya 15% digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku dan peningkatan keterampilan kerja. Nah, peningkatan kualitas bahan baku itu ada yang namanya pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM petani tembakau. Dan kedua ada dukungan sarana prasarana panen usaha tani tembakau. Bisa sarana produksi, bibit, benih, pupuk, bisa alat simpan, alat mesin pertanian, kultivator, dan traktor, kendaraan roda 3 untuk angkutan panen pasca panen, dan kegiatan panen pasca panen sendiri. Ini yang diatur di dalam kesejahteraan masyarakat. Kemudian pembinaan tentunya karena ini peningkatan kualitas baku, maka sasarannya siapa? Siapa? Petani tembakau. Sasarannya hanya petani tembakau, tidak bisa petani yang lain. Ya. Nah, kemudian 15% itu juga digunakan untuk peningkatan keterampilan kerja. Peningkatan keterampilan kerja pun digunakannya sasarannya hanya buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Buruh tani, buruh pabrik itu dilatih keterampilan lain selain melinting, ya, untuk mempersiapkan ketika mereka mungkin nanti suatu saat PHK atau suatu saat dia karena usahanya sudah kembang kepis, mungkin dia dikurangi jam kerjanya seperti itu, atau dipanggil saja ketika ada borongan pekerjaan seperti itu. Nah, ini mempersiapkan buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokoknya untuk mendapatkan pekerjaan yang lain di luar melinting tembakau tadi itu. Nah, kemudian tidak hanya dilatih keterampilannya, mereka juga dibantu dengan bantuan permodalan. Bantuan permodalan bisa sarana produksi, bisa permodalan bentuknya uang, gitu ya, untuk bertani tembakau dan buruh pabrik rokok. Kemudian yang ketiga, apabila petani tembakau melakukan usaha di luar tembakonya, di luar komoditi tembakonya, misalnya dia menanam padi, juga menanam cabai misalnya, atau menanam bawang, atau menanam hortikultura yang lainnya, dia juga bisa dibantu dari dana bagi sertifikasi tembakau, asalkan dia adalah petani tembakau, gitu. Jadi dia bisa dibantu sarana produksi maupun alat mesin pertaniannya. Itu 15%. Yang 35% digunakan untuk apa? Dari 50% tadi itu, 30% digunakan untuk 1 bantuan langsung tunai, BLT. Sasarannya siapa? Buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Sasarannya. Kemudian yang kedua adalah bantuan apa? Asuransi petani tembakau. Apabila petani tembakau mengalami gagal panen, maka ini bisa dibantu dari dana bagian sertifikasi tembakau untuk membiayai kegagalan panennya tadi itu dalam bentuk asuransi komoditi tembakau. Yang ketiga adalah untuk subsidi harga tembakau. Ketika petani mengusahakan tanaman tembakonya, kemudian dia dibeli oleh industri atau dibeli oleh tengkulak misalnya, atau dibeli oleh misalnya Sadana atau Awi atau siapapun yang biasanya punya bidang tembakau itu. Nah, kalau dia BEP dalam kondisi dia tidak untung tidak rugi, maka dana bagian sertifikasi tembakau ini bisa diberikan untuk bantuan sekedar memberikan keuntungan pada petani tersebut, atau bahkan rugi misalnya dibeli di bawah harga yang seharusnya, maka ini bisa digantikan kepada petani tembakau untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Itu yang 35%. Jadi 50% itu hanya terbatas pada petani tembakau dan buruh petani tembakau serta buruh pabrik rokok saja. Nah, kemudian yang kedua adalah bidang penegakan hukum, itu 25%. Berarti di Paslon kira-kira untuk penegakan hukum berapa miliar? 50 miliar digunakan untuk penegakan hukum. Di penegakan hukum itu ada 3 program. Yang satu adalah pembinaan industri, ya, yang digunakan untuk pengembangan kawasan
pengelolaan pengembangan kawasan industri asal tembakau. Kebetulan Pasuruan ini karena dananya besar, maka Pasuruan ini termasuk pilot project yang akan dilakukan pembangunan kawasan industri hasil tembakau. Pasuruan, kemudian Pamekasan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Sidoarjo. Kediri tidak, karena Kediri ini dapatnya nggak banyak untuk kabupatennya. Sedangkan di kotanya sudah ada industri besar, yaitu gudang garam. Maka Kediri ini hanya mendapatkan alokasi sekitar 16 miliar sampai 20 miliar kabupatennya. Jadi ini tidak menjadi tidak menjadi, karena begini Bapak Ibu sekalian, pendirian kawasan industri tembakau itu latar belakangnya adalah karena di daerah tersebut banyak peredaran rokok ilegal. Nah, apa itu rokok ilegal nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh Bea Cukai. Karena banyak peredaran rokok ilegal tadi, bahkan mungkin industri rokok ilegal, maka ini diharapkan industri rokok ilegal nanti bisa masuk pada kawasan industri hasil tembakau, yang itu pembangunannya dilakukan oleh pemerintah, mereka tinggal menempati saja, nanti mungkin membayar biaya-biaya untuk operasionalnya saja, kemudian perizinannya juga sudah diurus oleh Bea Cukai, jadi tidak perlu mengurus izin sendiri-sendiri gitu ya. Nah, nanti yang lebih bagus ya nanti akan menyerap tenaga kerja di daerah tersebut kalau kawasan industri hasil tembakau ini berdiri gitu. Nah, ini akan menguntungkan juga dari daerah tersebut, karena nanti tenaga kerjanya akan terserap di kawasan industri hasil tembakau. Kemudian yang kedua digunakan untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Seperti yang kita lakukan saat ini adalah sosialisasi ketentuan bidang cukai. Di Pasuruan ini tidak hanya Kominfo saja yang mengelola sosialisasi ketentuan bidang cukai. Ada di Sprindak, kemudian ada operasi UKM, ada bagian perekonomian yang mengelola, ada Babesbank yang mengelola sosialisasi ketentuan bidang cukai yang sasarannya tentu saja berbeda-beda. Kalau Kominfo karena punya KIM, ya, punya kelompok informasi masyarakat, maka itulah yang perlu diberikan sosialisasi, karena diharapkan KIM ini setelah memperoleh informasi tentang ketentuan bidang cukai, maka KIM ini bisa memberitakan lewat medianya, Twitter kah, Instagram kah, atau apapun yang dimilikinya, untuk memberikan informasi yang baik-baik mengenai sosialisasi ketentuan di bidang cukai ini serta manfaatnya, seperti itu. Nanti di Sprindak akan mengundang mungkin dari pedagang rokok, kemudian dari tukang beca, dari semua yang terkait dengan perdagangan atau UKM ya. Di perdagangan jadi satu dengan UKM beda ya. Perdagangan jadi satu dengan UKM jadi satu. Nah, itu akan mendorong UKM yang ada di Kabupaten Pasuruan. Babesbank juga itu nanti sasarannya adalah ormas dan lain sebagainya, orpol, kemudian KSM mungkin seperti itu. Diharapkan dari sosialisasi itu masing-masing orang bisa menyebarkan informasi kepada orang lain. Diharapkan seperti itu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah program penegakan hukum masih pemberantasan BKC ilegal. Kalau sosialisasi ini kita menyadarkan masyarakat, kita memberikan informasi-informasi supaya masyarakat itu tahu, mengerti, memahami, melaksanakan ketentuan bidang cukai. Kadang ada orang yang memproduksi rokok, Kalau saya ngelempeng dewe, bagaimana tinggi? Boleh ngelempeng dewe, silakan aja. Yang penting dirokok sendiri atau diberikan pada orang lain, tidak diperjualbelikan. Nah, ketika tinggi tadi itu diperjualbelikan, itu menjadi sesuatu yang melanggar hukum, dan itu ada sanksinya semuanya. Nah, maka dari itu nanti di sosialisasi itu kita adalah tindakan preventif, mencegah orang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Akan tapi di pemberantasan BKC ilegal nanti langsung di level penjual, kalau kita melakukan operasi bersama dengan Bea Cukai, maka kita tarik produksi ilegal tadi, kita tarik. Kita udah Bea Cukai udah nggak mau tahu itu dia beli di TTP atau seperti apa. Yang penting ini merugikan negara, barang ini maka nggak boleh beredar, maka ditarik oleh Bea Cukai barang-barang tersebut yang ada di pedagang eceran, maupun mungkin nanti ditelusur Bapak Ibu. Pedagang eceran kan ditanya, ini mendapatkan
itu akan ditelusur sampai ketemu dengan produsennya. Itu sudah di program pemberantasan BKC ilegal. Jadi sudah tindakan kalau di pemberantasan BKC ilegal. Nah kemudian yang terakhir adalah 25% digunakan untuk bidang kesehatan. Berarti berapa miliar di sini? 50 miliar digunakan untuk bidang kesehatan. Bapak Ibu di sini ada yang mendapatkan BPJS dari pemerintah? Ada? Angkat tangan? Ada? Bukan mandiri ya, yang dari Bapak ya. Nah itu dibayar dari dana bagi hasil juga sembako. Gitu. Jadi itu ya. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa untuk wilayah kabupaten karena penduduknya banyak sekali, maka belum bisa seperti wilayah kota. Kalau kota itu seluruh penduduknya itu dibayarkan oleh pemerintah BPJS-nya. Karena penduduknya kecil, hanya 3 sampai 5 kecamatan saja. Tapi kalau seperti Surabaya, tidak semuanya dibayarkan oleh pemerintah. Karena Surabaya itu kecamatannya banyak sekali. Ada 22 kalau salah kecamatannya, sehingga penduduknya banyak. Tidak mungkin dibayar oleh pemerintah semua, karena tidak mampu anggarannya. Maka sebagian adalah mandiri. Nah kalau untuk Mojokerto, Kota Pasuruan, kemudian Kota Madiun, itu semuanya dibayarkan oleh pemerintah melalui anggaran dana bagi hasil cukai hasil sembako ini. Gitu. Jadi di Mojokerto itu 98,3% penduduk di Kota Mojokerto itu tidak bayar BPJS-nya. Ada yang mandiri, semua dibayar oleh pemerintah. Tapi untuk seperti Kabupaten Pasuruan begini, tidak cukup alokasinya untuk bayar BPJS semuanya, gitu ya. Walaupun alokasi dana bagi hasil cukainya besar, tapi kan ada pembagian persentase tadi itu, maka tidak cukup untuk bayar BPJS. Nah, selain digunakan untuk bayar BPJS kesehatan, digunakan juga untuk pembelian alat kesehatan, alat kedokteran, obat-obatan, bahan habis pakai, APD dan seterusnya untuk rumah sakit, puskesmas dan jaringannya. Jadi kalau jaringan puskesmas kita tahu ada Polindes, ada Puskesdes, ada Pustu, itu banyak sekali mendapatkan dari dana bagi hasil cukai hasil sembako ini. Ya. Apalagi sebelumnya di tahun 2020 ke belakang itu alokasi DBHC di Pasuruan itu banyak digunakan untuk kesehatan. Bahkan 70-80% itu digunakan untuk kesehatan. Baru tahun ini karena aturannya seperti ini tidak bisa semuanya untuk kesehatan, gitu ya. Jadi pembangunan yang dilakukan di rumah sakit Raci, kemudian puskesmas itu yang sudah dibangun itu rata-rata dari dana bagi hasil cukai hasil sembako ini. Di samping juga ada dana alokasi khusus, ada juga DID dan seterusnya. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan 25% di kesehatan tadi itu. Sehingga apa kesimpulannya di sini? Bahwa ekonomi masyarakat ini diperhatikan, ya. Tapi kesehatannya juga diperhatikan. Jadi tidak ada kontradiksi lagi loh. Ini gimana orang pemerintah kok malah menyuruh orang untuk merokok supaya cukainya besar? Tidak. Pemerintah sama sekali tidak pernah menyuruh orang untuk merokok, ya kan? Yang banyak selama ini malah apa? Informasi kesehatan malah melarang orang untuk merokok, ya kan? Apalagi yang masyarakat yang di bawah umur, gitu ya. Jadi penurunan prevalensi angka perokok usia muda itu juga ada sosialisasinya, ada edukasinya, itu biasanya dilakukan oleh kesehatan. Artinya di sini bahwa kita tidak bisa menghilangkan industri rokok ini begitu saja, karena begitu banyak orang yang bergantung pada industri ini.